Di tengah heboh kembalinya kasus kopi sianida yang dikaitkan dengan kematian Mirna Salihin dan menyeret Jessica Wongso sahabatnya ke penjara selama 20 tahun pasca divonis sebagai pelaku yang meracuni Mirna. Dan seperti apa pula isi surat Jessica yang dikirimnya dari balik penjara untuk orang yang sejak awal memberinya dukungan dan juga semangat. Di balik bantahan pihak Jessica Wongso melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan, ayah almarhumah Mirna Salihin yaitu Edi Darmawan Salihin tetap yakin dengan keyakinannya bahwa Jessica Wongso adalah pihak yang meracuni Mirna. Lantas, benarkah ia pun akan menggugatnya di jalur hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus kopi sianida yang menyebabkan Mirna Salihin meninggal dunia kembali panas dan menjadi perbincangan publik karena ditayangkan dalam versi dokumenter. Tidak pelak, publik pun kembali mengingat kasus Jessica Wongso yang kini meringkuk di penjara menjalani hukuman yang divonis hakim penjara selama 20 tahun. Dan hari ini, Senin 9 Oktober 2023, Jessica Wongso mau tidak mau harus berulang tahun ke-35 di balik jeruji besi. Sahabat dan rekan pun menjelaskan bagaimana sedihnya Jessica Wongso saat ia berulang tahun yang ke-35. Pendukung Jessica Wongso yang sejak awal mendukungnya pun membagikan surat balasan dari Jessica yang dikirimnya dari dalam penjara. Dalam surat tersebut, Jessica pun berterima kasih atas dukungan sahabat dan juga pendukungnya selama ini ketika dirinya mendekam di dalam penjara. Dan berikut ini isi surat yang dialamatkan kepada Tami. Hai Tami, bagus deh kamu dan lainnya terima surat aku. Kirimnya lebih praktis kalau lewat scanan. Thank you banget ya sepatunya. Aku pakai di sini kalau lagi mau olahraga. Pas kok ukurannya. Tapi jangan aku aja ya yang olahraga. Kamu juga. Ayo, hilangin males-malesnya. Wow. Jadi kamu dapat kerjaan gara-gara kenal di grup WA yang ngomongin aku. That's cool. Aku ikut senang. Kamu jadi punya teman-teman baru dan bos yang baik. Nanti kita semua ketemuan ya waktu aku udah bebas. Kalau kamu mau kirim foto, silakan aja. Boleh dilampirin sama surat kamu yang biasanya kamu kirim ke rumah. Di sini susah kalau mau foto. Mesti nunggu momen yang tepat. Walau udah foto pun lama banget fotonya di print buat akunya. Dan aku juga menghindari kamera kan. Tapi nanti aku usahain ya. Don't worry. Aku baik-baik aja kok di sini. Di sini saking gak ada kerjaan malah jadi perawatan. Rajin olahraga. Selain rutinitas kamu itu, ada hobi yang lain gak? Suka nonton atau baca? Tami, aku di sini setiap hari sibuk bantuin petugas. Gak pernah di kamar selain hari Sabtu dan Minggu. Thank you ya udah ngaku soal pikiran kamu waktu aku baru pertama kali ditangkap. You are so kind. Tapi tenang aja, badai pasti berlalu kok. Perhatiin wawancara
wawancaranya Jessica ketika dia di film tersebut gitu ya. Perhatiin dan kemudian di stop. Perhatiin bahwa kemudian berkembang bahwa ini ada yang di stop, ada apa nih? Yuk kita bahas yuk. Di stop itu bisa macam-macam loh. Bisa perjanjian waktunya berhenti, selesai. Itu satu. Bisa kemudian ini sudah terlalu, kan ada kata-kata ini sudah terlalu dalam, stop gitu, kayak gitu ya. Oke, sekarang saya tanya. Bisa jadi ada perjanjian bahwa ada hal-hal yang nggak boleh ya diobrolin. Bisa jadi itu. Jadi satu, waktunya habis. Kedua, bahwa kemudian ada hal-hal yang memang udah sepakat sebelumnya nggak dibicarakan. Atau yang ketiga, yang nonton tahu nggak yang nyetop itu siapa? Apa susahnya? Janji ini ya, janji. Si kemudian narapidana ini duduk di wawancara, kan ditutup nih pintu, jebret gitu kan. Terus tiba-tiba ada kru lain gitu ngomong datang di belakang, nggak kelihatan video loh itu orangnya. Terus ngomong, udah ya terlalu dalam nih gitu. Tapi itu sebetulnya tim sendiri dari yang video. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak pikir dulu itu? Kita berpikir kemungkinan itu selalu ada. Makanya saya bilang ini aneh. Kenapa sekarang? Kenapa tahun politik ini berbahaya sekali nih ya, bisa mukulnya kemana-mana nih. Gitu. Karena akhirnya bisa menurunkan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Saya tidak bilang aparat penegak hukum suci-suci amat, gitu ya. Garis bawahi, enggak. Masih butuh banyak perbaikan, sedang dalam perbaikan dan PR-nya masih panjang. Tapi ya juga jangan kemudian ini jadi sebuah serangan bertubi-tubi kemana-mana jadinya, yang berbahaya buat nanti ketika kita sedang melakukan sebuah perubahan untuk peralihan kekuasaan ke penerusnya Pak Presiden yang sekarang gitu misalnya. Kalau saya memilih untuk berpikir ke arah situ, siapa nih sponsornya, lagi apa nih, mana yang ditarget, seperti itu. Saya justru bertanya-tanya kenapa dia ketika wawancara kebanyakan tarikan. Kalau kita analisis pakai software untuk melihat posisi wajah gitu ya, tarikannya ke arah atas, dia tersenyum. Bayangkan orang yang sedang sedih, oh ya saya stres, saya trauma, tapi ini senyum gini. Jadi kalau dikatakan itu trauma, ya monggo silahkan gitu ya. Tapi trauma itu menggabungkan perasaan takut dan sedih loh ya. Dan itu bukan tarikan senyum harusnya. Saya kan terus bertemu dengan saya kunjungi Jessica ke penjara. Walaupun dia di sana, sebelum kasus ini juga saya berkomunikasi terus dengan Jessica. Saya sering bertemu dengan dia di lapas. Karena saya sudah bilang, dia panggil saya aja om kok. Sudah saya anggap seperti anak sendiri aja lah. Dia ini memang ya, saya juga lihat ini orang luar biasa ya. Dia bisa menyimpan penderitaannya gitu. Kalau kali-kali lihat dia dalam sidang gitu ya, dia kan kelihatannya kan tahan gitu ya. Tapi kalau di belakang dia nangisnya luar biasa gitu. Tapi kalau saya ada orang lain, dia pasti nggak mau nangis, dia tetap diam. Tapi kalau saya berdua, dia sering nangis sama saya. Kondisinya sehat, ya, karena dia dulu saya tanya, kadang-kadang dia narapidana, kadang-kadang diajari berbahasa Inggris, gitu kan, diajari ya yoga, dia kan desainer juga, mendesain yang penting-penting gitu. Jadi ya dia diperlakukan baik. Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Wongso juga mengungkapkan bahwa kliennya hingga saat ini pun tetap pada pendiriannya bahwa dirinya tidak membunuh Mirna Salihin seperti yang didakwakan jaksa hingga berujung divonis majelis hakim dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Hal itulah yang membuat Otto Hasibuan pun hingga kini tetap begitu yakin bahwa Jessica bukanlah pembunuh Mirna. Perkara ini adalah hutang profesi saya ini. Saya katakan sebagai hutang profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum. Pahit tidak. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,999% itu
dia tidak bersalah. Pasti kita akan mengajukan PK, ya. Tapi saya hanya ingin Krishnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya mau. Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Salihin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong Krishnamurti jawab hal ini. Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat, mungkin Pak Kapolri boleh bertanya, nggak usah diperiksa, ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Di tengah heboh kembalinya kasus kopi sianida yang dipicu oleh munculnya film dokumenter Ice Cold, Coffee Murder and Jessica Wongso. Jessica pun ditawarkan oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan untuk mengajukan gerasi ke presiden agar dapat keringanan hukuman. Namun, hal tersebut justru ditolak oleh Jessica karena syarat untuk mengajukan gerasi ke presiden adalah mengakui perbuatan yang didakwakan jaksa dan juga divonis hakim. Sebab hingga telah divonis pun Jessica tetap membantah sebagai pelaku yang meracuni Mirna Salihin, sahabatnya sendiri. Saya bilang sama dia minta gerasi. Ya kan, saya bilang, Jessica, karena saya pikir kan, udahlah walaupun kamu nggak salah, daripada kamu di sini sampai 20 tahun, siapa tahu saya bisa meyakinkan presiden atau otoritas dengan bukti-bukti yang ada, ajukan aja gerasi lah gitu. Terus Jessica bilang, kalau gerasi ada apa syaratnya Om? Syaratnya kamu harus mengakui kamu bersalah dan kita minta ampun. Om dia bilang, kalau itu saya tidak mau. Jangan ada kita pikir sini menang kalah. Saya juga tidak ingin menang. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Jadi kalau nanti jaksa merasa, oh nanti saya kalah, jangan gitu dong. Ya, polisi menganggap saya kalah, jangan. Saya juga kalau umpamanya Jessica juga dibebaskan, saya tidak merasa menang. Bagaimana mungkin saya bisa merasa menang? Dia udah di penjara. Ya kan? Jadi kalau saya bilang saya mau menang, itu pasti saya tidak objektif. Kalau saya ingin menang. Ini prinsip saya sebagai lawyer ya. Saya nggak pernah ingin menang satu perkara. Kalau saya pikiran saya mengatakan menang perkara, saya akan menghalalkan segala cara untuk menang. Tapi harus membenarkan dulu fakta-fakta hukumnya. Jadi permintaan saya sebenarnya, ya mari kita sama-sama. Kiranya Tuhan menolonglah atas bantuan teman-teman, bantu saya. Tapi terutama bantu Jessica. Kalau semuanya bisa bantu, ya karena sekarang ini media sosial bisa bersuara. Mudah-mudahan, siapa tahu Pak Jokowi mau mendengar. Jadi saya juga harus respect sama dia. Jadi saya harus hormat gitu. Yang saya hanya nggak habis pikir, kenapa dia sibuk memastikan Jessica yang membunuh dan tidak mau melihat fakta-fakta ini. Siapa tahu ada kemungkinan lain. Kan mestinya kan begitu kan. Siapa tahu ada kemungkinan lain, kan dia harus dengar, perhatikan. Kenapa sebaliknya gitu. Itu aja. Ya misalnya bisa, silakan. Coba presiden kita yang hebat itu, Joko Widodo. Kalau saya yakin dia menghormati hukum. Kalau sampai Jessica ngaku dia bunuh Mirna, kan mesti ngaku dulu. Jokowi bisa melotot tuh, hah? Lu bunuh Mirna? Berarti lu nggak kemarin ini ngebohong begitu hebat amat lu. Hukum mati digantung. Tapi nggak mungkin dia lakukan. Mendingan dia di dalam bui aman, kagak dicengin orang lu pembunuh. Di sisi lain, tangis Imelda Wongso ibunda Jessica pun pecah ketika meratapi putrinya yang kini masih mendekam di tahanan atas vonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin, sahabatnya sendiri. Imelda pun juga mengatakan bahwa putrinya itu pun dizolimi. Menurutnya, tuduhan terhadap Jessica putrinya dalam kasus kopi sianida bak sebuah sinetron yang direka-reka ceritanya dan dicari-cari kejelekan putrinya.
Sebagai seorang ibu, Imelda pun begitu yakin kalau Jessica tidak bersalah dan tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada putrinya di persidangan. Kenyataannya semua itu nggak ada. Memang ini kan dibikin gitu. Jadi dibikin kayak sinetron gitu loh, ya kan? Sebenarnya Jessica itu nggak berbuat, memang udah dibilang, tadi kan nggak percaya, dicari-cari kejelekannya. Jessica memang nggak bersalah, cuman ibu, dia kadang-kadang dilihatnya dari luar dia kuat, makanya kalau di pengadilan dia selalu salah, dia senyum salah, dia nangis salah, dia nggak senyum salah, selalu dikritik pakai kacamata salah, padahal mata dia itu kering. Dia kesiloan di Polda itu 120 hari lampunya nggak pernah mati di kamar. Terus ibu bikinin di persidangan juga silo, ibu bikinin dia kacamata yang anti silo gitu loh, supaya matanya nggak kedep-kedep, mata dia kering. Hanya itu, tapi disalahkan lagi pakai kacamata salah. Dia itu ada sakit matanya. Posisi kalau dia orang tua, kamu bayangin masa depan dia masih panjang, tapi dijolimi begini. Ibu juga 2 kali nyesel. Ke-1 Jessica dijolimi, kedua Mirna meninggal. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kenapa kasih kesempatan dokter GI merawat dia, kan bisa dikasih oksigen, itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan kan. Siapa yang disalah? Mestinya minum kopi dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan, dia mestinya nggak meninggal. Sayang sekali, Geger Jessica Wongso yang bersedih saat harus merayakan ulang tahun ke-35 di penjara karena divonis bersalah dan dipenjara selama 20 tahun dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Lantas seperti apa tanggapan ayah almarhumah Mirna, Edi Darmawan Salihin, atas pernyataan Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Berbeda dengan Otto Hasibuan yang yakin bahwa Jessica Wongso tidak bersalah atas kematian Mirna Salihin, ayah almarhumah Mirna, Edi Darmawan Salihin, justru sebaliknya. Ya, Edi Darmawan pun tetap yakin bahwa Jessica adalah pelaku yang meracuni Mirna hingga meninggal dunia. Berangkat dari keyakinannya tersebut, ayah almarhumah Mirna pun mengungkapkan kekesalannya kepada Otto Hasibuan yang dinilainya tidak berbicara sesuai fakta di persidangan, di mana Jessica dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi. 1 million itu berapa? 1 juta persen kan? Bukan membantah. Otto itu kan cari duit. Dia kerjanya cari duit itu. Hidupnya dari mana? Kan bilangnya gratis. Dia kan kalau dia gratis kita ini aja. Kita kasih tepuk tangan, hebat ya. Jawabannya simple. Dia kan lawyernya Jessica. Udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Bilang Otto, Pak Edi bilang capek deh. Temennya Tomat capek deh gitu. Loh, udah pasti lo orang dia pembela kok, mau cari duit. Ini masih dia kutak-atik aja, dia bilang udah kelar. Tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau gerasi lah sama Jokowi. Orang dia ngaku itu bunuh Mirna, apalagi hukumannya kok 20 tahun, yang bener aja hukuman itu. Tak hanya itu,
Ayah almarhumah Mirna juga merasa kecewa dengan aplikasi nonton film berbayar itu yang menurutnya telah melakukan penipuan kepada dirinya saat meminta untuk wawancara terkait kasus kopi sianida. Karena itulah, Edi Darmawan pun meminta kepada netizen agar tidak mempercayai produk dari aplikasi nonton berbayar tersebut dan juga melupakannya. Udah minta maaf kalau salah mengerti dalam penjabaran Om di dalam Netflix itu. Om salah. Yang salah ya salah, yang bener ya Om jawab bener. Itu kamu bisa cerna deh. Warganet sekarang kan luar biasa, pinter-pinter. Kalau Om sih terus terang gaptek nih. Udah ketipu. Apalagi mau ngomong? Artinya mau mengajukan gugatan. Iya, Om udah rencana. Sandy juga anak Om dari Jerman udah pakai lawyer. Mau sue dia semacam kerugian begitu. Ya, itu urusan dia ya. Saya juga nggak bisa ikut campur. Kalau saya sih cuma nanggep ya gue ketipu aja begitu. Susah kan? Bule ya begitu tuh ngilang gimana? HP-nya semua, WhatsApp-nya hilang semua. Nanti kalau dia kena musibah kayak Om, nah rasain deh. Itu coba deh. Gitu. Hukum karma tuh jalan. Buktinya Yudi out. Udah 1, nanti nambah nih 2, 3. Nah, gua nggak tahu deh lo. Itu bukan urusan saya yang di atas. Mohon izin deh Om, lupain aja itu Netflix udah, jangan langganan lagi hanya karena mau lihat kok Jessica Ice Cold itu dibohongin. Dari keyakinan Edi Darmawan yang menyebutkan jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Lantas, seperti apa kondisi psikologis Jessica Wongso saat ini di dalam penjara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Di saat Edi Darmawan Salihin masih meyakini jika Jessica Wongso adalah pelaku yang meracuni Mirna Salihin, di sisi lain, kondisi Jessica Wongso saat ini pun di balik penjara sungguh mengejutkan. Ya, berdasarkan peneropongan ahli tarot, kondisi Jessica saat ini pun masih terlihat tegar, bahkan dinilai sangat dingin, seperti saat ia menjalani persidangan. Sikap dingin Jessica tersebut dikabarkan karena ia ingin menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dari ibundanya. Sebenarnya kita langsung bisa lihat dari saat Jessica menghadapi kasus ini sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi ini sekalian lupa, Jessica ini terlihat tenang, terlihat bahkan mungkin lebih ke dingin ya, nggak ada ekspresi. Dan itu juga yang akhirnya membuat orang-orang ini yang kemudian menganggap dia ini bersalah, dan memang akhirnya keputusan hakim pun seperti itu adalah karena salah satu adalah wajahnya ini tadi. Saya kira sih dia ini sepertinya masih kuat kemarin itu, dan juga makanya dia pun juga masih mau kasus ini diangkat, karena otomatis kalau kemarin itu Jessica menolak, ya dokumenter itu tidak akan tayang. Tapi ini semua kan dimulai dari dia menerima, mau, dan walaupun meski kemarin itu ada interview dia di tahanan tapi ternyata tidak boleh dirilis di sini, maka kalau saya katakan ya dia masih dalam perjuangannya yang sama, ingin membuktikan menurut pengakuannya itu bahwa dia tidak bersalah. The Ace of Cups, ketegaran Jessica ini adanya di ibunya. Jadi selama ibunya di sini sehat, baik-baik saja, dia akan masih tetap tegar. Tapi sekali ibunya nanti sakit atau terjadi sesuatu, kita nggak pernah tahu orang seperti Jessica yang memang kita kan lihat sekali nih, waktu terjadi kemarin itu Jessica ini terlihat dingin, tetap bisa menjawab, tidak menunjukkan emosi. Tapi kan Pak Oto bilang katanya setelah selesai dia ini emosional, meraung-raung dan sebagainya, menunjukkan kalau dia ternyata memang melindungi ibunya agar tidak melihat perasaan dia yang asli. Jadi kalau saya kira kuncinya ada di ibunya.
Dan pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.